Halo Sobat Kedai Kopi, meramaikan pasar smartphone di awal tahun 2022, Vivo Indonesia diam-diam membawa smartphone kelas menengah terbarunya yaitu Vivo Y21T dibanderol seharga 3,1 juta. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk membelinya, langkah baiknya simak dulu 7 kelebihan dan kekurangan Vivo Y21T. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silahkan like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Kelebihan pertama, desain trendy. Vivo sukses menghadirkan smartphone berdesain slim dengan tampilan trendy dan premium. Begitu pula untuk Vivo Y21T, di mana smartphone ini membawa desain premium khas Vivo. Desainnya bisa terlihat pada hadirnya pilihan warna, di mana ada dua opsi yakni midnight blue dan pearl white. Untuk pearl white, lapisan nanonya dilengkapi dengan teknologi dynamic color yang melalui pemrosesan liquid crystal coating menciptakan tekstur yang indah bagaikan kilau mutiara yang berubah bersama cahaya. Sentuhan warna merah muda yang manis dan warna biru yang elegan menciptakan warna berkilau seperti mimpi yang indah. Sedangkan midnight blue, permukaan matte-nya yang halus dengan kilau lembut memancarkan kecerahan di kedalaman warna biru tua. Kesan mewah juga terlihat dari desain kamera yang mengotak besar, seolah menunjukkan performa kameranya memang mumpuni. Vivo Y21T mengusung desain 2.5D dengan ketebalan bodi yang tipis yakni 8 mm. Desain tersebut menawarkan sentuhan premium yang nyaman digenggam. Kedua, performa chipset mumpuni. Di sektor performa, Vivo Y21T dibekali chipset yang bertenaga yakni Qualcomm Snapdragon 680. Chipset ini punya core besar dengan CPU berkecepatan 2,4 GHz dan dilengkapi dengan GPU Adreno 610 yang mencapai 1,1 GHz, memungkinkan sobat untuk melihat grafik lebih cepat dalam kualitas terbaik dan performa yang lebih kuat. Chipset ini juga berfabrikasi 6nm yang secara signifikan mengurangi konsumsi daya dan bekerja lebih efisien dibandingkan dengan fabrikasi 11nm pada pendahulunya. Untuk sobat yang suka bermain game, smartphone ini memberikan suguhan yang menarik. Meskipun bukan yang terbaik di kelasnya, namun chipset dan dapur pacu masih sangat bisa diandalkan. Ketiga, memori lega. Hadir dengan teknologi extended RAM, bisa memberikan kesan premium yang kuat pada Vivo Y21T. Untuk RAM-nya sendiri hadir dengan RAM 6GB yang tergolong besar di kelasnya. Selanjutnya, performanya juga bakal semakin kuat dengan hadirnya memori internal dengan kapasitas yang besar yakni 128GB. Dengan ROM besar serta hadirnya slot microSD bisa membuat sobat memiliki ruang penyimpanan yang lega. Slot microSD-nya bisa menampung memori hingga kapasitas 1 TB. Keempat, kamera cukup berkelas. Kelebihan Vivo Y21T selanjutnya ada pada bagian kameranya, di mana smartphone yang satu ini menggunakan triple kamera. Untuk kamera utamanya sendiri gunakan lensa 50MP dengan lensa wide, didukung juga dengan lensa makro dan depth yang sama-sama beresolusi 2MP. Secara keseluruhan jelas hasil foto smartphone ini cukup memuaskan. Belum lagi mampu merekam video hingga resolusi 4K. Kelima, fitur komplit. Meskipun masih menggunakan jaringan 4G, namun untuk fitur lain terbilang lengkap. Fitur lain yang dimaksud seperti Wi-Fi, hotspot, Bluetooth, radio, dan USB Type-C. Sedangkan untuk sensor keamanannya ada fingerprint pada bagian bodi samping. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya ada beberapa kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum membeli Vivo Y21T. Kekurangan pertama, fitur NFC absen. Bandrol harga yang menyentuh 3,1 juta tak lantas membuat smartphone ini mengemas dukungan NFC. Padahal sejumlah kompetitornya di rentang harga sama sudah dibekali NFC. Fitur yang berguna untuk memberikan kemudahan bertransaksi dengan uang digital atau sekedar mengecek saldo e-money. Kedua, resolusi layar masih SD+. Kekurangan dari Vivo Y21T terlihat sangat jelas di bagian layarnya, sama seperti smartphone kelas menengah lainnya. Smartphone ini masih menggunakan panel beresolusi SD+ 1600x720 pixel.
padahal punya ukuran layar yang cukup luas. Sobat yang terbiasa menggunakan setelan gambar berkualitas lebih tinggi seperti Full HD ke atas, tentu perlu sedikit menyesuaikan saat menggunakannya, karena pada layar 6,51 inci resolusi gambar yang tampil di layar akan tampak kurang detail dan halus. Nah, itulah tadi pembahasan singkat mengenai kelebihan dan kekurangan Vivo Y21T. Semoga bisa membantu sobat sebelum membeli smartphone ini. Bagi sobat yang berminat silahkan cek link di kolom deskripsi video ini. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan saya admin Greg Kopi pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.